Tidak hanya Indonesia yang saat ini sedang berperang melawan kenaikan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran, di Malaysia lonjakan kasus semakin tidak terkendali dalam satu pekan terakhir. Bahkan trennya melampaui India ketika kritis dengan perbandingan jumlah kasus per 1 juta penduduk. Kamis kemarin, Malaysia kembali mencatatkan rekor kasus harian COVID-19 dengan 7.857 kasus baru. Wilayah Lembah Kelang menyumbang sekitar 40% dari kasus baru dengan 2.675 kasus di Selangor dan 561 kasus di Kuala Lumpur. Rabu lalu, Malaysia juga mencatat rekor kematian akibat COVID-19 dengan 63 orang dalam satu hari. Berdasarkan perhitungan, pesatnya peningkatan tren kasus COVID-19 di Malaysia melebihi tren di India ketika kritis. Pasalnya, data statistik terbaru Selasa lalu dengan jumlah populasi yang hanya 32 juta orang, Malaysia memiliki 205,1 kasus per 1 juta penduduk dalam satu pekan. Jauh lebih tinggi dari India yang hanya 150,4 kasus per 1 juta penduduk per pekan dengan jumlah populasi 1,4 miliar penduduk. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Malaysia Nur Hisham Abdullah juga mengakui tekanan sistem kesehatan yang dialami negaranya. Ia menyebut tenaga kesehatan kewalahan dan kelelahan dan meminta warga bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Malaysia perlu bersiap untuk yang terburuk dan mendesak orang untuk tinggal di rumah guna memutus rantai penularan. Tulis Nur Hisham lewat akun Twitternya @dghisham. Tingginya lonjakan kasus di Malaysia dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang terbatas juga membuat pemerintah membuka lowongan sukarelawan COVID-19. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermona mengungkap, COVID-19 juga berdampak pada perekonomian negeri jiran. Tak sedikit pekerja migran Indonesia yang kehilangan pekerjaan namun tak bisa pulang ke tanah air. Kalau saya hitung selama 2021 ini yang sudah pulang itu sekitar 46.000. Tetapi yang masih ingin pulang itu jauh lebih banyak. Ya, hanya persoalannya sekarang ini kan untuk pulang itu perlu yang namanya check out memo atau semacam exit permit lah. Nah, ini sekarang ini permintaan exit permit itu semua kantor imigrasi sudah penuh. Jadi sekarang ini kondisinya adalah warga negara Indonesia ini semacam terperangkap gitu ya untuk pulang tidak bisa karena tidak adanya exit permit. Tapi nggak ada pekerjaan juga? Ya, itu juga masalahnya pekerjaan pun semakin sulit. Risiko infeksi COVID-19 bagi pekerja migran yang ingin pulang tapi terhambat izin imigrasi juga kian tinggi. Pasalnya tak sedikit pekerja migran yang memang harus pulang karena masa berlaku dokumen imigrasinya hampir kedaluarsa. Posisi terperangkap itu kadang-kadang teman-teman kita yang dokumennya sudah expire itu selain terancam virus juga terancam ditangkapi oleh polisi Diraja Malaysia atau oleh petugas imigrasi dan mereka masuk lock up dan di lock up itu sendiri mereka potensial untuk terpapar virus ini juga sangat tinggi. Jadi menurut saya juga harus ada relaksasi keimigrasian karena banyak teman-teman yang ingin pulang itu karena juga dokumennya mau habis. Meski demikian, pemerintah Indonesia menyebut pemulangan WNI lewat jalur repatriasi dari Malaysia saat ini belum menjadi opsi selama ada relaksasi imigrasi dari pemerintah Malaysia. Di sisi lain, Satgas COVID-19 Nasional kini sedang mewaspadai bertambahnya zona merah COVID-19 di Pulau Sumatera pasca libur Lebaran. Kementerian Kesehatan Malaysia menyatakan, mayoritas pasien COVID-19 di Malaysia saat ini adalah mereka yang berusia lebih muda, yakni 20 hingga 40 tahun. Sebagian besar kasus ini bersifat sporadis, tanpa sumber infeksi yang jelas. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kami ajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Malaysia. Kita segera bergabung dan juga berbincang dengan mahasiswa warga negara Indonesia di Selangor, Malaysia, Andra Parasida yang akan berbagi ceritanya. Halo, selamat siang waktu Indonesia, Andra dengan Maidop. Halo, perkenalkan, nama saya Andra Prasida Putra yang sedang melakukan studi di Malaysia dan saya adalah anggota dari PPI cabang Taylor's University Malaysia. Oke, Andra bisa diceritakan sudah berapa lama Andra tinggal di Malaysia?
Untuk semenjak COVID ini saya di Malaysia sudah 2 bulan ya. Oke. Untuk COVID ini. 2 bulan dari bulan berapa itu? 2 bulan dari bulan Maret tahun ini 2021. 2021 ini. Sebelumnya berarti artinya kuliahnya secara online begitu di Indonesia? Ya, sebelumnya fully online di Indonesia. Oke, kita juga bisa lihat dari media di televisi Kompas TV juga menayangkan kasus COVID-19 peningkatannya tajam sekali dalam beberapa waktu terakhir di sana. Nah, Anda bisa ceritakan bagaimana kondisi pandemi COVID-19 yang dirasakan di sana? Separah apa sih sebenarnya? Saat ini kondisi COVID-19 di Malaysia sendiri sudah cukup parah ya. Di mana update terbaru kemarin mencatatkan sekitar 7.857 kasus baru, yang merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Malaysia. Ini ada korelasinya dengan efek lebaran yang baru saja terjadi 2 minggu lalu. Faktor yang menyebabkan COVID parah juga di Malaysia itu tracing-nya sangat kuat, di mana ada aplikasi sistem contact tracing yang dinamakan MySejahtera. Ini sangat bagus dikarenakan untuk pergi ke manapun kita harus check-in dengan aplikasi itu, misalnya ke supermarket, mall, dan taksi online. Nah, jika ada orang yang positif di hari yang sama, di aplikasi itu kita akan diberitahu bahwa kita kontak positif dengan mereka. Oleh karena itu, tracing-nya sangat bagus dan terbukti COVID-nya makin tinggi di sini. Dengan sistem yang canggih di sana bisa dilihat atau juga diatur pergerakan orang juga di sana. Tapi Anda tadi sempat mengatakan bahwa ada hubungannya juga nih dengan libur Lebaran. Artinya sama juga peningkatan kasus di Indonesia kan juga terlihat setelah adanya libur Lebaran di sana. Ada halal bihalal juga di sana berarti tradisinya di momen Lebaran. Untuk halal bihalal dari berita yang saya baca itu tidak diperbolehkan, tapi ya pasti masih aja ada orang yang melakukannya walaupun dilarang. Oke, masih ada yang mencoba untuk melakukan halal bihalal pertemuan di masa Lebaran. Oke, setelah adanya peningkatan kasus di sana, kan ada pembatasan kegiatan ya. Nah, kalau aturan pembatasan yang berlaku di Selangor, adakah perubahan peraturan terutama sejak kasus COVID-19 ini mulai melonjak, Andra? Ya, beberapa hari sebelum Lebaran, pemerintah sudah mengantisipasi ya kenaikan COVID dengan melakukan MCO, yaitu semacam PSBB kalau di Indonesia. Aturannya itu kita tidak boleh berpergian antara negara bagian. Misalnya dari Selangor ke Kuala Lumpur itu tidak boleh. Semua usaha bisnis kecuali farmasi hanya beroperasional dari sampai jam 8 saja. Selain itu ibadah hanya boleh dilakukan dari rumah saja dan sekolah sekarang fully online untuk pendidikan. Oke, Andra kan sebelumnya sempat kuliah online ya dari Indonesia, kemudian juga kembali ke Malaysia bulan Maret, artinya sedang kasus tuh lagi bisa dikendalikan begitu ya? Ya. Nah, setelah diperbolehkan juga mahasiswa kembali ke Malaysia, kuliah secara tatap muka, artinya secara langsung, boleh kembali ke Malaysia, artinya kasus yang melandai dan kemudian ada lonjakan kasus begitu ya di sana. Apakah karena ada pelonggaran-pelonggaran di sana, Andra? Ya, dari informasi ini sangat mungkin terjadi karena libur Lebaran ya. Meskipun pemerintah sudah menerapkan SOP yang memberatkan untuk stay at home, tapi warga-warga sendiri masih sering untuk berpergian. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan semua orang untuk stay at home. Oke. Ini dianjurkan. Di sana kan juga berlaku ya penerapan protokol kesehatan. Kalau ada yang melanggar, sanksinya apa saja sih, Andra? Ya, untuk pengawasan sendiri di sini sangat ketat ya. Untuk di perbatasan negara bagian, transportasinya umum tuh banyak sekali polisi yang untuk mengecek untuk orang tidak dapat berpergian antar negara bagian. Selain itu di tempat-tempat ramai juga sering ada polisi di transportasi publik, itu banyak sekali polisi. Oke, kalau ada WNI, setahu Andra kalau ada WNI gitu yang terpapar, mau mahasiswa, mau pekerja juga di sana, penanganan terhadap WNI yang terpapar COVID-19 di sana menurut Andra bagaimana? Ya, untuk WNI
WNI sendiri di sini bisa untuk mendaftar vaksin ya, boleh untuk WNI di program MySejahtera. Nah, masyarakat Indonesia itu vaksinnya bisa dapat gratis di Malaysia sendiri. Oke, untuk vaksinasi ya. Tapi kalau misalnya untuk WNI yang terpapar COVID-19, langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuaikah kalau yang Andra lihat? Untuk WNI yang terkena bisa melaporkan diri di aplikasi MySejahtera tersebut. Nah, di aplikasi tersebut jika Anda melaporkan, maka di aplikasi tersebut akan diberitahu apa step-step yang harus dilakukan untuk WNI tersebut. Kalau terakhir nih Andra, imbauan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, ada imbauan tertentukah sampai dengan hari ini? Sampai saat ini belum sih imbauan buat mahasiswa ya. Buat saya belum menerima imbauan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Andra Parasida, mahasiswa warga negara Indonesia yang saat ini berkuliah di Selangor, Malaysia. Sehat selalu, Andra, jaga protokol kesehatan selama berada di Malaysia. Ya, terima kasih. Usai